Hello everyone, welcome back to our channel and you're watching Scary Showdown episode 3. So, in this video is going to be different from our last episode because each of us has invited our own special guests and they will be sharing their own scary stories to all of you. So, without further ado, let's get started. Hai guys, so hari ini kita bersama dengan satu orang guest yang special kita invite. Boleh kasih kenal diri dulu. Hi, nama saya Aidi, and you guys probably know me as Aidi Idot di Instagram and YouTube. Ya, Dija. Yay! So hari ini Aidi akan kasih cerita kita pasal pengalaman dia paranormal experience. So kita start. Saya mau kasih cerita kamu pasal mimpi yang ini bukan jadi sama saya, tapi jadi sama parents ya. So, my mom back in macam masih dia kira macam apa? Bukan praktikal tapi guru sandaran. Dia kerja di sana. Bah, kau pernah dengar apa cerita di? Tidak, di mana? Di dekat-dekat Tongod. Oh, saya pernah di tempat dia. Oke, kejap. Saya perlu kasih clear dulu. Mami saya ini dia tua dari daddy saya. Masa mami saya kerja, daddy saya masih student lah kan. Oke. So masa mami saya kerja, dia guru sandaran sana kan. Dia tidur di rumah guru bah. So masa dia macam first week macam gitu awal-awal dia kerja situ kan, dia dapat satu mimpi pasal perempuan dengan lelaki macam ala-ala Romeo and Juliet di tempat tuh, di rumah yang dia tinggal tuh. And then yang dia nampak lah kan, dia nampak perempuan ini cantik, lepas itu lelaki ini handsome. And then, kejap, saya kena bulu roma gitu, naik bulu roma saya. Anyway, yang dalam mimpi mami saya tuh kan, itu lelaki sama itu perempuan macam orang bercinta lah kan, tapi tidak akan restu orang punya percintaan. And then lelaki itu sama perempuan tuh dorang decide untuk bunuh diri. And then perempuan tuh dia minum racun, tapi mami saya tidak nampak yang macam mana situation dia masa dia minum racun tuh, dia macam nampak belakang gitu aja. And then after perempuan tuh mati, dia punya lover tuh yang lelaki dia kasih baring lah di katil kan. Astaga, langsung naik bulu roma kejauh. Terus lepas tuh lelaki macam dia sudah kasih lay down tuh dia punya girlfriend kan di situ. And then dia bunuh diri, dia macam dia guna pisau lah, dia tobok dia badan. Itu mami saya nampak, dia berdarah-darah lah di situ. Mami saya menangis, sebab dia nampak tuh situation macam sedih lah kan. And then mami saya dia kasih tahu lah, nah yang besok pagi sudah kan, dia kasih tahu lah dia punya macam colleague yang cikgu juga di situ, yang memang orang di situ. Kamu tahu apa dia cakap? Dia cakap yang actually benda tuh semua satu kampung tuh memang sudah tahu benda tuh betul-betul terjadi. Astaga, naik bulu roma. Benda tuh actually legend di tempat tuh. Yes, macam dia dihantui, macam haunted lah sudah tempat. Naik bulu roma saya. And then kotor benda yang saya rasa macam iri, macam scary kan. A few years after my mom and my dad got married, daddy saya kena kasih dia dia macam dia jaga peperiksaan UPSR kan SPM saya setiap pasti, tapi dia kena loket sana Pinanga in the exact same house. Tapi mami saya tidak pernah kasih cerita pasal ini cerita. Dia pernah kasih cerita dia punya pengalaman ini sama daddy saya. And then suddenly daddy saya tuh dia dengan a few other cikgu-cikgu tinggal di tempat yang sama lah kan. And then sepanjang 1 minggu SPM tuh kan, semua dorang kena kacau di rumah tuh. Ada satu cikgu tuh dia tidak percaya lah macam memang semua dorang sudah rasa macam bikin takut banget tempat itu, tapi lelaki kan semua, jadi dorang tidak mau macam be a chicken gitu kan. Sebab ada satu event nih, masa dorang semua tidur macam a straight line kecuali satu orang tuh dia macam tidur di mana, di sini bayangkan ini straight line dorang tidur gitu kan, ada satu orang tidur di sini, jadi dia saja yang macam tidak nganggan. Tiba-tiba pagi-pagi dia di tengah-tengah sudah, dia kan nak kasih ahli di tengah-tengah. Kata yang lucu kata. Lepas itu first scary event yang
berlaku. Tapi dong macam aku mengigau sejak kali itu dong pikir macam gitu lah. Lepas tuh ada satu kali lagi, ada satu orang tuh, bukan satu orang, ada itu cigu-cigu tuh, orang lewat tidur kah, and then orang dengar ada orang mandi di tandas. Kalau orang tuh cek dia ada orang, so macam orang ambil inisiatif lah kan, orang rekam di ruang tamu, orang letak kamera di ruang kan, orang letak kamera di ruang tamu sama di tandas. Lepas tuh orang letak juga kamera menghadap tuh, ada jendela di situ. Kau tahu apa orang nampak? Apa? Ada perempuan berdiri di situ menengok orang tidur. Saya tahu lah kalau itu roh yang meninggal sana tuh atau something else. And then, tapi semua orang karena kacau kecuali Dedisa. Dedisa dia tidak kena kacau, tapi dia mimpi. The exact same dream yang mami saya mimpi sebelum nih. Kau rasa creepy kah? Dia macam movie, dia nampak. Tapi yang beza dia, yang Dedi saya tengok, yang dia nampak patu perempuan minum racun, and then lidah dia tuh keluar dengan darah-darah. Itu Dedi saya nampak. Astaga, naik rumah sebudu. Macam yang lepas dari saya mimpi itu kan, besok pagi dia perlu balik di kampung kami sudah bah, dia balik rumah lah sudah. And then masa dia dalam perjalanan tuh dia telepon lah mami saya. Kau tahu kah semalam saya ada mimpi, dia bilang belum lagi dia kasih tahu kan apa mimpi dia. Terus bilang mami saya, coba saya teka, dia bilang coba saya teka. Terus dia saya, oh kau tekanlah apa, dia bilang. Tuh mami saya kasih cerita dari A sampai Z, the exact same dream. And then dia saya pun terkejut, kau sudah tahu kan ya ceritanya, dia bilang. Di mimpi mami saya tuh lelaki itu yang macam bercerita sama dia kasih cerita dia punya love story. Tapi di mimpi dia saya tuh perempuan tuh yang kasih cerita love story dia dengan apa tuh lelaki. Terus saya rasa lah kan itulah paling macam creepy bagi saya. Dia interesting aja tapi dia macam creepy juga. Bunda tuh boleh berlaku yang, bayangkan mbak mami saya, dia dapat mimpi itu yang masa dia muda, belum dia kawin Dedi saya. Sekali yang Dedi saya tuh yang sudah doang kawin, yang saya ada sudah masa tuh, bayangkan tau, berpuluh tahun sudah doang kawin, tiba-tiba dia mimpi benda yang sama. And then Dedi saya kasih tau lah, dia punya macam cego-cego yang juga tuh kan, dia kasih tau kawan dia. And then dia bilang, apa tuh, macam actually orang sana tuh, orang-orang di situ lah, dorang mau dapat mimpi tuh, tapi macam belum lagi ada yang dapat mimpi tuh, macam orang luar saja kali yang dapat. Saya pun tidak tahu kenapa, macam yes. Lepas tuh yang bikin takut tuh rupanya semua orang di kampung tuh tahu cerita tuh sebenarnya. Aku sejam tidak tahu, tapi bunda tuh yang kasih cerita kau dalam mimpi. Yang perempuan tengok orang tidur tuh, itu yang perempuan dalam mimpi lah. Saya tidak tahu, itu misteri, kita pun tidak tahu apa. Tapi memang tempat tuh kerasa memang di situ tempat orang mati. Ini cerita Mamisa kan kerja situ dulu. Ini cerita Mamisa punya student. Ini student ini lelaki lah. Student ini dia baru balik dari sekitar, dia baru balik dari mana, tapi sebelum dia balik di rumah dia ada nampak satu lelaki dari sungai. Rumah dia ini dekat sungai. Terus dia ada nampak lelaki ini dari sungai, macam dari air pula pergi di rumah dia. Karena dia kan dia tidak terus balik ke rumah, dia tengok lah tuh apa, dia tengok tuh lelaki. Terus macam beberapa minggu kemudian dia masuk satu rumah, dia mau tengok apa kan, curi ke apa dong punya barang-barang kan. Kok tuh apa belumuran darah tuh apa itu lantai. Belumuran darah tuh lantai yang tapak kaki itu, macam tapak kaki. And then memang actually di ada macam penunggu di sungai tuh, penunggu hitam macam apa tuh yang kalau Melayu punya cerita tuh yang minyak, orang minyak. Oh iya. Tapi dia bukan orang minyak, berumuran darah dari sungai. Itulah itu dong, saya bunda pun juga di situ di tempat tuh. And then terkejut tuh kan tuh student. Terus habis dia berlari, dia cari parents dia tapi dia gak jumpa. Terus dia stumble upon my mom lah.
Mami siapa tuh kejut, kenapa aku di sini? Terus berhabis dia main dusun lah kan, dia kasih tau lah yang dia nampak lelaki masuk di rumah dorang. Lepas tuh sekali yang dia cek, dia juga apa-apa kena curi, tapi dia nampak darah, dia bilang. Dia pun pergi dia pun pergi dia pergi cari dia punya parents tuh budak, berdong pergi sama-sama tengok. Tapi dia tahu sudah selepas itu sampai situ dia cerita. Segojo juga tahu lah yang bila dong pergi cek tuh rumah ada darah atau tidak sudah begitu. Itu saya tidak tahu sampai yang plus jam. Tapi saya kasih dia sampai yang dia pergi cari itu parents. Saya rasa dia tidak ikut pergi tengok tuh rumah. Dia pergi cari itu parents sama itu budak ya. Pokoknya mau kan cerita di situ. Oke, ini cerita sama kasih cerita throwback dari tahun 2 kah, saya silap tahun 5 tuh. Time itu petang-petang, saya, kakak saya, sama yang kawan-kawan saya pergi jogging sana di Gelenggeng, kan ada tapi itu lepas rumah kami akan ada bikin naik atas begini di sana lah. Lepas itu kan kami sudah jogging tuh, jadi itu kira-kira macam jam 3 gitulah, tapi dia masih yang oke, cuacanya tidak panas ya. Lepas itu kayak mau balik sudah yang jam 5 gitu, yang macam mungkin mendekat jam 6 yang ada sunset sudah bayang terang tuh, jadi semua yang kau nampak di sekeliling pun macam bayang-bayang sudah tinggal. Lepas kami yang on the way mau balik kan tuh jalan sana tuh ada yang mau turun bawa begini, terus sini nepengak sebelah lah semua pokok-pokok. Pas tuh yang sebelah sini tuh dia macam dia gaung, dia macam gaung tapi dia tidak kopi yang dia masih lagi ada pokok-pokok di sana. Nah lepas itu time yang kami on the way mau balik tuh kami bercerita lah. Jadi time itu saya tinggal siring-siring yalah sambil menikmati indah itu cuaca time itu yang sangat begini. Oke, lepas itu sedang saya tengok kan di sekeliling tiba-tiba tuh saya nampak di dekat macam sebelah sini kan yang saya bilang tuh macam yang bayang-bayang pokok-pokok lah semua. Pas yang masa saya tengok sekeliling begini tuh kan satu fokus tuh satu benda macam ada satu benda terapung dekat macam atas pokok, macam ada pokok sini, pokok ini tuh dia terapung begini. Kamu tahu apa itu benda dia? Oke, benda dia nepeng. Dia bayang-bayang tapi dia punya rupa macam maksudnya bentuk dia punya bayang-bayang tuh kan macam yang di movie yang Flag Doctor tuh yang ada paru begini yang dia pakai topeng warna hitam tuh. Kau tahu gak tuh? Oke. Saya kasih bayang jala apa yang saya nampak. Dia berterapung. Dia punya topi panjang macam yang topi ahli sihir tapi dia straight saja, dia punya yang bentuk pergi atas tuh. Dan dia punya baju, saya boleh nampak lah dari itu bayang-bayang dia macam pakai coat lah yang macam daun gulu-gulu yang orang England punya style, punya pakaian begitulah. Lepas itu yang macam saya agak terkejut juga tem yang dia terapung tuh kan dia begini dia punya position, punya kepala terus begini tuh yang macam ala-ala topeng kah paru kah yang panjang tuh, tapi saya tidak tahu lah itu real kah tidak. Tapi sambil dia tuh benda kan dia macam terapung sana, dia sambil dia tengok kami, tapi saya sedang nampak tapi yang lain kakak saya, kawan-kawan saya tidak nampak lah. Cuma saya diam-diam time itu saya kasih tau dorang. Cuma yang lepas balik ke rumah
tuh baru saya kasih tau lah. Ya. Tuh benda dia pegang sabit begini, yang sabit yang bikin gegerip itu padi sana tuh, begitulah. Iyo. Jadi ada yang aku bilang sabit tuh kan dia betul-betul panjang kah, yang betul-betul tuh yang sabit tuh saja yang pendek tuh yang bikin kasih potong padi. Aduh, dia punya sabit kan, dia punya pemegang tuh panjang. Terus dia punya yang pisau yang buat sabit begini kan besar, terus panjang-panjang, dia punya duri. Yang begini-begini tuh, dia pegang begini. Itu macam Grim Reaper lah tuh. Oh, ya. Macam tuh kan yang pegang tongkat panjang tuh. Ya, tapi dia punya sabit kan yang macam bulan sabit, betul Basbab. Yang Grim Reaper tuh tidak macam dia jam yang begini saja, tapi kalau yang nampak tuh begini, yang macam bentuk sila. Kita anggap itu benda tuh memang itu yang aku nampak tuh. Time itu masih budak kan, saya rasa kalau budak-budak pun macam terang banget dorang. Ya, itu Apa aja pun yang secara tiba-tiba aja tuh dorang tak nampak, bukan disengajakan, cuma tidak secara sengaja lah nampak tuh. sampai sekarang nih masih fresh di kepala tuh macam mana tuh penampakan yang sosok. Halo guys. Halo guys. Halo Hai. guys. Hai, sila perkenalkan diri Anda. Saya Shelly. Oke, hari ini Shelly akan menjadi tetamu saya pada malam ini untuk menceritakan beberapa kisah yang dia alami. Yang beberapa sejarah camp music di sana, di sekolah juga. Dan itu saya bukan peserta, saya EJK. Pas itu kalau pelajar SMK tau lah tuh kan macam mana jalan dia. Time itu saya jadi EJK, pas tuh kami di sana di bilik musik. Time itu si dia ajar vokal lah. Terus saya tengok lah sana, banyak kawan saya sana kan. Terus tentu malam sudah jam 9 lebih kali. Kan cuti, time tuh kena cuti terus camp. Jadi malam sudah, terus tuh yang gate mau naik tangga tuh karena kunci, jadi saya tidak boleh turun dari sana. Oh, belum lagi saya cerita kenapa saya mau jalan. Si suruh saya pergi panggil si entah untuk apa tuh. Kok berani kan dibilang. Terus saya main berani, salah berani. Saya bilang main cakap-cakap saja. Terus saya turun berkunci. Terus yang saya jalan di bilik guru berkunci. Terpaksa lah saya naik atas kan, limpas bilik disiplin. Aduh, sudahlah. Time itu tidak phone saya time itu kena tangkap. Saya bawa phone ke sekolah. Terus kena tangkap lah. Jadi saya tidak phone, tidak touchlight, tidak lampu apa-apa. Saya jalan saja. Terus time saya jalan tuh mestilah bahkan takut, so gelap-gelap sudah. Terus satu orang lagi, terus saya jalan, terus nampak apa perempuan berdiri di dekat pintu bilik disiplin. Dia tidak kacau saya, sebab saya tidak tengok dia, saya tidak tegur dia, sebab saya takut sudah kan. Takut, terus saya mau jalan cepat-cepat. Terus saya jalan, saya turun, saya pergi tempat dorang. Time itu dorang latihan orkestra. Nah, gegar sesaat saya. Terus saya pergi coba cek lari. Terus saya cakap lah si Angel panggil cigu. Saya bilang, oh oke. Dia bilang, dia ajar. Terus dia tuh berhenti. Hai Shelly,
kok jalan di mana? Dia bilang. Terus semua tengok saya. Jalan di bilik disiplin. Saya bilang. Terus semua tuh terkejut. Astaga. Dia bilang, kok oke kan nih? Aku nuntut orang. Oke, bah. Saya bilang. Padahal bergegar sudah kaki saya kurang gitu. Itu satu yang time camp music. Yang kedua di camp music juga time itu juga, tapi besok dia punya malam. Time itu makan malam. Pas itu saya sama kawan saya, kami dua batu makanan kena kasih bagi-bagi di dataran, jadi mana-mana sejalan boleh duduk pi makan. Terus saya sama dia aku mau pi makan sana kantin, tentu gelap sudah mata. Terus apa kata terus kami jalan mau pi kantin, sekali paruh kayak mau duduk dia berlari sudah laju dia lari. Yang kawan saya dia pelari laju, mau lah sini duduk, dia bilang. Terus dia pelari, kata apa, saya pun berhenti, kata apa begini, betul-betul di depan saya dia begini tuh. Terus terkejut, saya tahan lagi menangis. Terus iyalah ngarilah saya bilang. Terus saya pusing, saya jalan, saya duduk, bergegar sudah saya. Terus saya menangis, saya tahan sudah. Itu betul dia kan, saya nampak muka dia. Saya boleh describe punya muka sebab dalam kita takut. Saya boleh lupa muka dia. Terus sampai situlah. Terus saya punya makanan. Saya ada selera terus. Kau bayangkanlah. Oke. Yang satu lagi time camp BSMM. Time itu form 4. Saya EJK juga. Saya EJK bagian dapur, masak-masak. Time itu dapur kami sana belakang kantin. Di belakang kantin. Pas itu jam 1 lebih sudahkah? Time itu mau tunggu untuk malam si buta. Apa gitu yang tutup mata tuh? Yang kena malam si buta kan? Pas tuh time tuh mau tunggu itu. Jadi semua EJK yang lain EJK di meeting sana di foyer. Terus saya sama kawan saya satu orang diam. Terus saya sama kawan saya yang EJK memasak juga tuh, kami sana di dapur yang belakang kantin. Bukan dapur batu, kami taruh camp saja untuk masak time camp. Pas itu kami bercerita waktu. Terus saya berduduk, dia berlimpang di bangku yang panjang. Terus kami bercerita, sekali dia tuh tidur. Astaga, saya bilang, bangun, saya bilang, kasih kawan saya. Terus dia bilang, tidak tahu apa sudah dia cakap. Terus dia tidur balik. Terus jam 3 sudahlah, begitu jam 3 dia kan malam jam buta. Terus saya mau terbirak waktu. Terus saya tidak tahu mana sudah tandas saya mau pergi. Si yang kawan saya pun tidak mau bangunkan. Kawan saya birak, kawan saya tandas. Saya bilang dia tidak, sudah mau bangun, tidur mati sudah enggak. Terus saya terpaksa lah pergi sana di tandas lelaki dengan bau-bau yang sangat harum. Sambil saya begini, sambil baca bapak kami, sambil saya birak. Bikin takut gila sana karena tidak apa-apa lah.
sana tidak apa-apa. Pas tuh yang saya balik sudah di sana. Terus dan duduk waktu. Sudahlah handphone saya habis cas. Apalagi saya mau buat. Tidak lagi power bank saya. Terus tuh kan ada tuh yang tempat air kan yang besi bah. Jadi kalau kau tengok tuh besi kau beli nampak diri kau. Beli nampak diri kau kan. Terus saya pakai selimut. Kan. Terus saya tengok lah tuh apa. Saya tidak sengaja tengok. Itu terlampau sejuk. Betul. Saya sengaja tengok kan tuh apa gitu tempat air. Sekali saya nampak ada orang berdiri di belakang saya. Di begini hitam dia punya apa maka hitam. Pas itu saya diam-diam saja. Terus saya tengok tempat lain karena tarik bah selimut saya. Karena tarik selimut saya. Begini-gini bah. Terus sial bilang saya tahan sudah saya berdiri terus saya join dorang meeting. Saya kasih tinggal bah kawan saya sana satu orang. Saya pas suruh saya kasih bangun dia tidak mau bangun. Terus kasih tinggal dia di sana. Dan itu itu hari pertama. Ya itu hari pertama tuh. Hari kedua adalah satu sana. Dan itu kawan yang terus di sana juga di belakang kantin. Dan di dapur. Dan itu kami masak Maggi. Terus saya duduk di sini. Terus kawan saya di depan. Banyak kami. Tapi saya nampak banyak. Kami ada 4 orang. 5 orang tuh. Kami makan Maggi. Pas tuh ada kan yang di tempat landscape tuh. Dekat sana lah kami buat dapur kami. Terus saya nampak besar kepala dia, kecil badan dia. Besar kepala dia, dilimpas satu kali. Yang kami berduduk kah? Yang foto nampak besar tuh. Oh. Betul. Untuk kami makan Maggi, kami tunggu Maggi masak matu. Pas tuh. Terus kami tunggu Maggi masak. Bercerita-cerita lah, ketawa-ketawa. Tiba-tiba satu nampak begini, limpas di belakang kawan saya. Bukan di belakang dia lah, di jalan raya lah. Dilimpas, besar kepala dia, tapi kecil badan dia. Dilimpas begini, terus dilimpas lagi begini. 3 kali lah dilimpas. Terus saya diam. Orang tanya saya kenapa kok diam-diam. Terus saya bilang. Terus besok pagi baru saya tidak ada orang. Itu nyala. Ya, habis. Apa dari cerita pertama aku tuh? Mari sesi soal jawab. Camp music. Kalau yang itu tuh di bilik musik. Yang masa di Olimpas bilik di disiplin. Bilik disiplin. Itu pon. Pon. Ya, pon. Dispon kah? Anjay. Yang pon. Dia menunduk kah? Dia macam buat dia tahu. Dia menunduk. Saya tengok dia. Macam mana kok? Dia dari jauh cak. Macam jadi apa tuh? Yang kan di situ ada cermin tuh. Di situ pun kau tengok. Iya, saya berani tengok begini. Saya tengok depan saja.
cepat-cepat coba jalan. Kalau boleh saya mau berlari tapi saya takut kena kejar. Saya takutnya mana tahu dia tahu saya nampak dia Ya bahkan. terus dia kejar saya. Mana tahu tiba-tiba. Kau tuh kata macam lipas tuh. Dia kasih kibar. Ih, palis. Saya temu ingat sudah. Pas tuh Yang di kantin. yang maksudnya yang di kantin tuh yang di Kau tahu yang bagian mana tuh? mana? Karena bagian yang lelaki-lelaki selalu tuh duduk sebelah kanan kalau begini. Dia kasih begini kan, sangat dekat kan? Iya, begini. Betul-betul. Gitu. Jadi apa tuh maksudnya yang kawan kau dia first kah? Dia yang first nampak. Ya, dia pun nampak. Jadi Terus dia tuh berhenti. Dia mau lah, dia bilang. Terus dia jalan. Dari jauh lah batasan nampak warna putih. Dia limpas begitu. Kasih biar. Sekali saya datang sana, dia di depan saya. Dia buat lingkaran kah? Maksudnya macam dia pusing-pusing kamu kah? Atau dia apa-apa? Tidak. gimana? Begini. Kami jalan mau pisahkan. Saya nampak sudah. Dia limpas begini. Terus saya kasih biar, saya tunduk saja begini. Sekali saya begini, dia begini sudah. Saya tidak tahu bila yang kawan saya nampak tuh, tapi di sana juga lah. Walaupun Dia tidak kasih habis. tinggal berjasa kurang asam gitu. Dia berlari. Tapi masa tuh ramai orang beda kan? Ramai di dataran lah. Jadi yang walaupun dia boleh describe, dia kasih jelas kah betul-betul nampak? Kah samar-samar? Samar-samar lah sedikit, tapi saya nampak. Saya boleh ingat lagi mukanya. Janganlah ingat, saya lah. Supaya lah, saya malah sudah makan. Ya bah. Bikin trauma. Terus yang cerita terakhir kau yang apa tuh? Yang kepala besar tuh? Kalau yang itu dia limpas, dia berlari kah atau dia terbang gitu? Dia berlari. Laju lah. Dia berlari. Laju, gila. Kejap muka aku tuh stuck. Laju. Oke, sudah. Oh. Dia- Laju gila. Ih. Terang kah kau nampak atau Toyol samar-samar? berjalan. Hah? Terang, bah. Saya nampak kepala dia besar. Otak. Nampak dia punya badan kecil. Kita boleh aja aku Shelly. Bikin tak. Oke, terima kasih Cek Sherlina. Shelly jangan begitu itu. Cek Shelly sudah sudi untuk hadir dalam kami punya Be My Guest. Thank you. Oke. Sama-sama. Hi guys, so today I'm with Tira. Hi. So dalam segmen saya dia akan share dia punya story, cerita hantu based on her experience and cerita dari keluarga dia lah. So tanpa buang masa, let's get started. Okay, hello everyone. So, mau kasih tau kamu cerita aku tidaklah seram yang kamu harapkan, tapi bolehlah macam mau kasih tau benda tu wujud. So, this is based on uncle saya sendiri. Dia punya pengalaman. Okay, kampung saya dekat. Oh ya, maybe kalau saya pasal pasti orang pikir di sana banyak penanggal, sorry sebut. Tapi selama saya di sana syukur saya tidak pernah nampak pun benda tu, syukurlah. Tapi ini bukan cerita penanggal lah, tapi ini yang apa yang pakcik saya mengalami sepanjang di kampung tu. So time tu pakcik saya baru beli handphone ya guys, handphone Vivo. So macam kalau kau beli handphone and time tu memang handphone Vivo memang antara handphone yang macam up sikit time tu. So macam
pakcik saya memang excited lah mau try handphone baru dia. Mestilah kau akan rasa macam mana sound system dia, terutama kamera dia kan. So time tu, malam tu dia pergi rumah nenek su saya. Okay, just wanna tell you guys, this is rumah atuk saya. Yang sini rumah Nek Long, sini rumah Nek Su. So pakcik saya ni dia pergi rumah Nek Su. Rumah Nek Su ni dia di sekeliling dia pokok. So pokok, banyaklah pokok, terutamanya pokok rambutan time tu. So pakcik saya ambillah gambar di sana. Sebab dia mau tengok kan kualiti kamera dia macam mana time tu. Sama dia cakap lah mungkin tergambar benda tu kah, dia cakap begitu kan. Betul, dia tergambar benda tu. Benda tu dia kat pon, dia duduk dekat pokok tu. Duduk macam tu. And bila pakcik saya zoom, benda tu macam dia tengok pakcik saya. And for your information, pokok yang tempat benda tu duduk, dekat kawasan tu dia ada rumah tau guys. Rumah tu dia belum lagi siap sepenuhnya. Dia macam baru dinding saja, belum lagi ada atap. Dia mau, saya punya atuk yang satu dia mau bantu rumah sana. So dia masih dalam proses pembuatan. Macam gitulah. So, pakcik saya, dia nampak benda tu kan. Terus, esok, dia rasa macam tidak puas hati. Betulkah benda ni wujud? So, esoknya dia pergi lagi rumah nenek su saya. Dia ambil gambar. Benda tu tidak sudah. So, macam pakcik saya cakap, memang betul lah benda tu ada di situ. Yes, memang benda tu ada di situ. And mungkin dalam video ni, kawan saya akan kasih tunjuklah gambar dia. And for your information, sebelum benda ni berlaku, saya punya adik sepupu, biasalah macam adik sepupu yang budak, baru 4, 5, 6 tahun begitu, memang kadang-kadang hijab dia terbuka. So, sebelum benda tu berlaku, adik sepupu saya sudah nampak dekat kawasan, kan rumah yang belum siap tu, dia pernah nampak sosok perempuan warna putih, panjang rambut di sana. So I think makhluk yang dalam rumah tu mungkin dia makhluk yang sama dengan pokok yang saya cakap tadi tu. And kalau kamu tengok video tu kan dia betul-betul jelas guys. Betul-betul nampak dia duduk di sana. Itu based on pakcik saya punya pengalaman. And sebelum ni ada juga orang cakap lah macam benda yang di atas pokok tu atau mungkin benda yang di rumah tu, dia baik. I mean, dia tidak kacau orang sekeliling. Maybe dia mau kasih tahu yang saya di sana. Maybe begitu je. Begitu. Dia mau kasih tahu je yang dia di sana. Macam begitu je lah. Itu je. So, kau dengar kata tadi? Apa bunyi macam ya, dengar? Ya. Dengar? Mustahil lah dorang main guli tengah malam. Okay, dah lah. Lepas tu, okay, time ni tinggal beberapa minggu lagi mau SPM kan. So memang kau akan struggle gila untuk belajar. Bapak saya perasan anak dia ni memang struggle belajar. So cara dia macam mau release tension anak dia kan ngam time tu dia memang free time lah. So dia cakap, nak kau mau ikut ke bapak balik kampung kejap? Dia cakap begitu. Terus mau saya begitu kan. Lepas tu bapak saya bawalah saya pergi balik kampung. So for your information, dari rumah saya pergi kampung bapak saya ambil masa dalam lebih kurang 45 minit gitu, 30 minit gitu sampai sudah. So sebelum bapak saya pergi sana, dia memang akan singgah dululah beli barang untuk makcik saya di kedai, lepas tu isi minyak lah. So bila tengok jam, memang jam time tu mau dekat 9 mau dekat jam 10 lah. So memang kereta sana kurang sudah kan. So until kami limpas kawasan jalan yang gelap, so memang saya rasa something sudah dekat kereta tu. Lepas tu tapi saya diam je. And kita kan manusia, so pandangan kita memang akan kita akan nampak bahagian sini je bah. So means kita boleh nampak bahagian sini lagi kan. So time tu saya dapat rasa macam ada something usap saya punya kepala 3 kali. And saya tengok bahagian, saya tengok bapak saya duduk dia punya tangan pegang steering tu macam
Napalah fear positif aja. Mungkin tadi bapak yang usap kepala. So sampai dekat kampung tu barulah aku tanya bapak aku cakap bapak aku tiada usap kepala aku sepanjang perjalanan tu. And yang benda tu usap-usap saya nak berani tengok belakang guys. Tapi sampai kampung saya tengok belakang tidak benda tu. Terus share dengan bapak saya share dengan bapak saya macam pelik lah. Bapak tidak usap-usap kepala kau tadi. Memang sepanjang perjalanan jadi dua-dua tangan bapak di steering je lah. Iya di steering je begitu. Terus bapak saya pelikan, terus bapak saya cakap lah mungkin benda tu dia tumpang je mengkali. Dia tumpang kami je begitu. Mungkin sebab kami satu orang je kereta time tu kan. So benda tu menumpang dekat sana untuk sementara waktu begitu kali lah. So aku rasa begitu je cerita saya. Cerita saya tidaklah begitu seram. Tapi untuk mau kasih tahu benda tu wujud, yes. Memang benda tu wujud. Dan Allah pernah berfirman, I'm not sure dalam surah apa, Allah pernah berfirman bahawa syaitan-syaitan dan jin-jin dorang diciptakan ni, dorang boleh nampak kita, tapi kita jangan tidak boleh nampak kita. Kita aja tidak boleh nampak dorang macam gitu. So aku rasa macam sampai situ aja cerita saya. Dia tidaklah seram tapi bolehlah. Oh my god, yang part usap-usap rambut tuh memang itu completely seram bagi saya. Sebab it was at night and kau punya kepala kena pegang and it wasn't your dad, it was something else. But yeah, untuk cerita yang first kan, kau tidak nampak muka dia kah? Tu benda. Tidak. Just macam kain. Ya, macam sosok putih je begitu. Kau tidak nampak dia punya muka. Oh my god. Sosok putih je. Siapa lama jemur kain putih malam-malam ya? Itulah. Tapi yang pelik dia, lepas pokok tu kena tebang, benda tu tidak sudah di sana. Mungkin ada sebab pokok tu kena tebang. Oh, tidak pasti. Paham. And untuk cerita nomor 2, masa kau punya uncle gambar tu kan, memang itu benda tengok kau punya uncle like kedudukan dia kayak gitu. Tidak dia menyiring macam gitu, tapi dia macam gitu. Oh my god. Lebih kurang macam gitu. But guys, sudah send gambar nanti kasih. Yeah, I will insert the picture and you guys can see what's the creature, which are the position and everything. Lepas tu, yeah, I think 3 yang punya cerita memang scary lah. But the most scary one is, I think yang part usap kepala tu. Kepala. Yeah. For me, yang bahagian uncle saya tu. Nah, yang scary. Yang dia gambar tu, for me, benda tu yang paling seram. And benda tu nampak jelas sangat dalam telefon dia. So guys, belilah handphone Vivo lepasnya. Mau promote lagi ya. So guys, that is all from our friend Tira here. And tanpa ngomong masa, jom kita tengok cerita hantu stairs-nya. Bye! Bye! Thank you, Epi. Okay, ni cerita dia time saya tahun 6. Time tu saya tahun 6. Lepas tu time tu kami ada bengkel kesenian bah. Terus time tu yang ada yang join dari sekolah saya sama si Terus tempat kami pergi tu di sebuah sekolah bah, di sekolah tu. Jadi itulah yang time tu first time saya pisah, nah jadi sebelum tahu lah kan dia punya sekolah macam mana. Terus time terpisah nggak bos satu sekolah dia. Lepas tu kami di sana tuh macam ada banyak bah dia punya jenis bengkel kesenian dia, macam musik, ada tarian, ada belakon, macam itulah kan. Lepas tu saya ikut bahagian menari. So itu jangan macam saya bully di sana lah. Terus si Michi ada ikut main musik. Lepas tu ada yang time kami rehatkan adalah nih satu kawan saya dari bengkel kesenian juga, kami baru juga berkenalan nom. Lepas tu time tu kami riada batu. Terus dia bawa lah saya main kejar-kejar.
Tapi kami dua saja, terus saya cakap lah. Tapi kita dua saja, saya bilang. Bawalah satu orang, bilang om. Tidak tuh yang saya kenal sana, dia suruh saya bawa satu orang om. Dia tuh nampaklah tuh ada satu orang lelaki, yang kawan saya tuh perempuan. Ada nampak satu orang lelaki dari, dia tuh lelaki depan aja dari bengkel musik. Terus tuh kami try lah pitanya yang kalau dia mau main, terus dia pun yang main oke jatuh. Terus time tuh kami apa tuh kan sekolah dia bertingkat-tingkat lah, macam ada 3 tingkat gitu. Terus kami di tangga time tuh terus becus lah siapa yang kejar. Terus saya tuh jadi, terus yang kami main yang di sekolah yang saya tuh hafal dia punya jalan main saja lah tuh. Terus kami naik lah di atas, jadi kami main yang sebelah yang kami naik di tingkat 2, di situ kami main kejar-kejar tuh. Jadi dong sudah duluan lari om, saya mula kejar tuh. Sep dia bilang, sebelum kau kejar kau kira 2 sampai 5, dia bilang tuh. Saya tunggu lah di sana dong lari om. Saya kira tuh sampai 5. Pas tuh sudah kan saya lari lah tuh di atas, pergi kejar dorang tuh. Terus saya tuh nampak tuh yang time setelah pergi di atas sudah tingkat 2 kan. Terus saya lari tuh, saya pusing sebelah kiri ke kanan tuh, adalah satu koridor. Saya nampak dong dua tuh, dong berpisah jalan. Jadi saya ikut yang satu orang tuh yang perempuan, yang kawan saya ikut dia tuh, saya lari ikut dia. Terus dia sudah diam. Saya teruskan jatuh jalan lari om. Terus saya turun saya lari lah sebelah sana macam kelas-kelas sama makmal bah. Saya ternampak tuh tiba-tiba ternampak si Michi itu dong masuk sudah kelas, padahal time tuh baru aja kami riada, macam baru aja beberapa menit bah. Kami sepatutnya macam 30 menit begitu kami riada. Saya ternampak tuh, bukan riada kah? Saya bilang tuh, saya ternampak dia time tuh dong berlatih sudah tuh main musik. Terus saya lari lah tuh, saya turun bawah nggak, saya mau turun bawah, saya mau yang terus yang pergi sana anulah di dewan, gitu nanti tahu ketinggalan ya kan. Saya turun tuh di tangga yang paling bawah karena kunci itu, kunci yang saya cemas lah, saya tuh panik, sudah saya tahu kan jalan selok belok dari sana sama post time saya di sana. Terus saya naik atas tuh balik di tingkat 2. Terus saya pergi balik tuh di patah balik terus saya jalan lah itu saya pergi tingkat atas lagi, paling atas. Terus saya terpilih satu lorong yang gelap tuh. Time tuh saya panik, tapi saya relax saja tuh, tapi saya panik. Saya ternampak satu masuk satu koridor kan. Time tuh koridor dia gelap bah. Terus saya rasa naik selimut tuh, saya lah time tuh macam ada di belakang saya mau tengok, tapi saya jalan jatuh tuh, saya ternampak ada macam satu pintu kan. Terus saya macam ada aura yang macam dibuka dia bilang tuh, macam ada bisik-bisik suruh dibuka. Saya baru mau bisa tentukan, terus saya bilang nggak, saya bisik tuh, adi bukan sekolah kau ini, saya bilang. Terus yang saya lari lah, saya tengok tuh pintu saya lari saya turun bawah tuh, saya turun ya bawah nggak, bawa kunci lihat tuh yang pagar tuh, saya cuma di semua keluar nih, saya bilang tuh. Saya tersesat lah, saya itu mana jalan balik tuh. Terus saya jalan itu kan di tingkat 2. Nasib lah, saya ternampak ada sekumpulan nina perempuan kan, yang sekolah di sana kalian. Terus, kok dari mana dia bilang tuh? Saya mau cari jalan keluar, bening bawa kunci sana di bawah, saya bilang tuh. Oh ikut sini, dia bilang dong tunjuk gitu. Saya jalan keluar, saya tak keluar gitu. Terus saya balik dong berkumpul sudah tuh. Saya takut itu karena marah yang itu kami punya pengarah tuh, yang tuh Cigu yang mengajar kami. Nasibnya dia marah. Terus saya balik itu, saya tanpa kawan sangat, kamu di mana tadi? Saya cari-cari kamu tiada nggak? Terus dia cakap tuh dia cakap nggak? Terkejut gila yang dia cakap yang kami foto kata tadi. Enggak, saya tanya. Saya kejar kamu tadi, kamu tidak tuh, saya jumpa kamu kasih tinggal siakan, saya bilang tuh. Sabtu lagi ada orang kan, saya nampak. Mana ada kami main kejar-kejar tadi, dia bilang lah. Sebenarnya
Ada bah, aku suruh lesson choose tadi, nggak tuh saya jadi terus saya cerita lah macam mana tuh jadi macam mana kan mula main, terus dia cakap linga, oh adalah bakai mainnya tapi saya cakap dia jadi, terus yang berarti batu kau lari dia bilang tuh dia sama, berarti aku lari yang kayak panggil kok dia dengar kau sudah naik ngem, kami turun gitu udah lah terus yang saya berdiam tuh, jadi saya main sama siapa tadi saya bilang, bayangkan lah, time tuh betul-betul saya nampak dong lari. Dong dua lari pergi di koridor tapi tinggal bukan dorang terus saya diam tuh betul bah saya tanya tuh balik nggak betul bah jangan bagi kasih main-main saya bilang, iya betul saya tidak tahu tuh saya tidak tahu kami panggil aku teh dengar kau larinya gitu kami ingat kau pergi mana aku tuh lari tuh kau pocet dalam nggak saya pun yang terus saya apa itu ternek tuh sering butuh saya meremang tuh terus saya time saya balik tuh di asrama kan kami tidur di asrama tuh time balik tuh di asrama tuh saya rasa lain dan itu yang balik-balik saya tuh pikir-pikir itu ya begitu deh bayangkan bamen sama hantu gila